Akhirnya hasil kerja keras menjilat membuahkan hasil. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kalian sudah mendapatkan kabarnya belum soal Bapak Ade Armando? Teman-teman semua, ini sungguh sangat meledak ya. Akhirnya jilatannya selama ini membuahkan hasil di mana beliau menjadi komisaris, ya kan? Bisa kita lihat di detik ya. Ade Armando jabat komisaris di PLN NP. Ade menjelaskan bahwa ia dihubungi oleh pihak PLN NP sehari sebelum pelaksanaan serah terima jabatan. Saya sudah memperoleh tugas sebagai komisaris pada Kamis kemarin di kantor PLN NP. Luar biasa guys. Apa kok bisa Ade Armando menjadi komisaris gitu? Apakah beliau kompeten di sana? Hah? Kok bisa gitu kan? Apa karena jilatannya? Aduh, gimana rakyat nggak gedek ya, gimana rakyat nggak jengkel gitu ya. Ade Armando kok bisa gitu menjadi komisaris gitu loh. Selama ini beliau sangat mendukung, memang ya, mendukung Bapak Mulyono dan juga wapres kita semua ya, Gibran Rakabuming Raka. Yang dimana netizen seringkali menganggap bahwasanya memang beliau itu buzzernya gitulah ya. Apa ya, kalau kata kasarnya itu penjilat gitu ya. Aduh. Kocak banget ini. Apa nggak ada orang lain lagi gitu loh. Jadi ya wajar lah ya beliau mengatakan bahwasanya Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang masa. Coba kita dengarkan dulu video ini. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya, iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Nah sekarang jadi apa? Gimana ya, kita itu nggak bisa menutup mata loh. Proses Gibran menjadi wapres itu aduh sangat kontroversial sekali gitu ya. Dan Ade Armando mengatakan bahwasanya Gibran adalah wapres terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah ya. Luar biasa sekali ya. Diajak keluar dari zona nyaman sama orang yang kerjanya dicariin bapaknya dan dibantu paman. Wih. Ini sama dengan memberikan janji 19 juta lapangan kerja, sementara dia sendiri minta dicariin kerja sama bapaknya. Gimana ya? Bukannya mau menghina, tapi inilah yang terjadi gitu loh. Jadi rakyat juga nggak bisa menutup mata. Kita sebagai orang yang mempunyai sosial media bisa melihat berita, ya kan, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang informasi itu terbuka lebar gitu, rakyat semua bisa melihat gitu. Jadi gimana mau mengatakan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah? Itu nggak mungkin banget gitu loh. Jauh sekali. Tapi nyatanya Bapak Ade Armando bisa mengucapkan itu dan akhirnya beliau mendapatkan buah dari ucapannya. Luar biasa. Kita applause dulu. Lalu bagaimana menurut netizen sebelum kita melihat komentar netizen di akun X? Ini dia. Guys. Jangan berhenti. Sumpah ini serius. Ini serius apalagi bercanda sih, Cok, sumpah ya. Ade Armando jadi komisaris PLN Nusantara Tower. Sumpah ini serius apalagi ngelawak sih. Kenapa nggak banyak lah ya orang-orang yang kompeten, yang lebih bagus ya. Nggak sekalian ambil Kang Sule, kalau nggak itu Tukul Arwana, sekalian aja Adik Kobra. Ambil sekalian aja, siapa tahu bisa ya kan. Semua orang tahu lah ya Ade Armando itu siapa yang bikin gaduh dulu timnas Indonesia era Sintayong ya kan, sampai dia pernah dipukulin bengep semua sama orang ya kan, malah sekarang diangkat menjadi komisaris PLN ya. Lama-lama ini Bung Toel diangkat jadi wakilnya ya.
Atau Bung Toel diangkat jadi direktur atau gimana? Coba gimana nih, tinggalkan di kolom komentar nih, gak habis fikri sumpah. Tuh ya, salah satu netizen yang mau speak up mengenai pangkat baru Ade Armando. Kira-kira gimana nih guys soal Indonesia Emas? Kalau begini ceritanya, orang yang selalu memuji pemerintah, ya bisa dikatakan menjilat gitu ya. Walaupun yang dipuji itu banyak kesalahannya gitu kan, tapi nggak mau berkomentar soal kesalahannya, melainkan terus dipuji, dan puji. Lalu mendapatkan hadiah sebagai komisaris lah, menteri lah, inilah itu dan sebagainya. Lalu di mana kemampuan itu diberikan pada seseorang? Maksudnya gini loh, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membesarkan dalam satu bidang gitu ya, contohnya Pak Ade Armando itu memang tahu soal PLN kan gitu. Harusnya kan orang-orang yang memang sudah hebat di situ gitu loh. Ya bagaimana negara bisa maju gitu loh. Aduh kocak. Nah kalau kita lihat tweetan di X ya dari John Sitorus. Berbahagialah kalian yang konsisten menjilat sampai kinclong katanya. 10 Juni Gibran adalah wapres terbaik. 4 Juli Ade Armando jadi komisaris anak usaha PLN. Saya yakin Deddy Nur Palaka akan jadi dirut sebentar lagi. Ini yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi layak menjadi nabi ya teman-teman semua. Kita lihat komentarnya. Begitu ya bro. Muncul dia di sini. Yoi katanya. Kau mengkritik diri sendiri ya John. Hanya saja yang kau jilat sudah berganti. Sebelum 2004 kau selalu puja-puji Jokowi. Tapi sekarang siapa kau jilat? Tapi sama-sama tetap menjilat sesama bos kota. Nggak baik saling mencela katanya. Kalau saya menjilat saya nggak akan memilih Ganjar katanya. Aduh kenapa sih kok harus menjilat gitu loh untuk mendapatkan sebuah jabatan gitu. Hancur negara ini guys. Menurut saya memang Gibran 100% adalah sosok wapres terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Pak Gibran komisaris dong di BUMN. Kalau kayak gini ceritanya nanti semua orang pengennya menjilat nih biar bisa menjadi sesuatu gitu ya. Kacau dah, rusak. Dan tweetan dari Demokrasi News ya, akhirnya terungkap hal ini diduga kuat jadi alasan Ade Armando dapat jatah komisaris PLN Nusantara Power. Kita lihat komentarnya. Begitulah manusia yang hanya bisa menghidupi anak-anaknya dari menjilat dubur junjungan yang masih ada tainya sampai bersih, sungguh sangat hina. Hina sekali ini guys, terbaik bagi ternaknya tapi tidak untuk rakyat. Nah ini nih, terbaik bagi ternaknya tapi tidak untuk rakyat. Wah, dalam ucapannya. Ya cuma puji-puji gitu doang dapat jabatan komisaris katanya. Banyak yang mengira tidak mengejar jabatan. Kritis ada maunya, patut disayangkan. Bonus karena berani bilang Fufafa wapres terbaik sepanjang sejarah. Sama dengan menggadaikan otak, komisaris dapat otak dan akal hilang. Netizen bos yang komentar ya kan. Iyalah walau sudah bonyok-bonyokan diajar masa dan ditelanjangin tapi ada hasil dari menjilat. Ini waktu itu ada demo menolak 3 periode apa gimana gitu ya. Soalnya beliau menjelaskan soal itu sebelum dibogem ya. Gimana ini guys menurut kalian? Apakah ini baik-baik saja Indonesia kita? Kita lanjut ke videonya. Bayangin, Wapres Gibran Raka Buming Raka justru jadi viral bukan karena kebijakan atau pidato, tapi karena main bola. Sementara bangsa ini menunggu kerja yang cepat, dia malah asik main olahraga. Mungkin biar netizen bisa bilang, wah anak presiden santai aja ya. Padahal beban berat selama 8 bulan pertama duduk di kursi wakil presiden justru jadinya ditanggung penuh oleh Prabowo yang disebut tertatih-tatih urus negara. Sementara Gibran cuma keluyuran ke proyek sawah dan lapangan futsal. Nah, Gibran bisa jadi master strategi dia. Dia tahu DPR lagi panik bahas pemakzulan, jadi dia memilih cabut ke lapangan. Penting. Atau cuma modus ya supaya bisa dibilang orangnya low profile, tetap bergaya hidup sehat. Menyimak video tadi, sekali lagi terbukti bahwa para pendukung Jokowi ini adalah orang-orang yang suka hoax, suka memframing opini. Dia membuat sebuah video, diberi narasi, kalau enggak foto, diberi narasi sekehendak dirinya, sepemikiran dirinya, semau dirinya, tanpa melihat data dan bukti yang benar. Video tadi menerangkan bahwa di masa pemerintahan Jokowi, kebakaran hutan di Sumatera hilang.
itu adalah sebuah berita bohong dan hoax. Kalau kita lihat data-data, kita lihat data ini di atas, bisa terlihat bagaimana di masa kepemimpinan Jokowi itu kebakaran hutan di Sumatera itu semakin parah, semakin membesar. Bahkan kebakaran hutan di masa Jokowi itu sampai mendapat teguran dari negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Brunei yang melakukan protes resmi, nota tertulis protes terhadap kebakaran hutan di masa Joko Widodo. Juga ini diberitakan lembaga resmi BPK, kebakaran di Sumatera Selatan yang semakin masif yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Teman-teman, mari kita lawan berita-berita hoax yang selalu dilakukan, kebohongan-kebohongan oleh pendukung-pendukung Jokowi. Mungkin sudah menjadi karakter mereka. Orang-orang pembohong akan mendukung tukang bohong juga. Pemimpin yang bohong akan melahirkan pendukung-pendukung pembohong juga. Tugas kita adalah bagaimana kita terus melawan berita-berita bohong itu, berita-berita hoax, dengan memberi data-data yang benar. Supaya apa? Karena mereka tahu pendukung Jokowi ini adalah kelompok yang mayoritas minim literasi, uneducated, sehingga dengan berita-berita bohong ini mereka menyangka dan mereka mengharapkan bahwa pendukung Jokowi yang minim literasi ini akan percaya dengan berita-berita hoax. Maka tugas kita adalah membantah berita-berita hoax yang mereka lakukan dengan berita-berita yang valid by data, benar-benar dengan data, dan itu akan membungkam cara-cara mereka dan mengalahkan cara-cara mereka. Betul sekali. Jadi kita jangan kalah gitu ya sama orang-orang yang malah justru mendukung kebohongan, apalagi menyebarkan berita bohong gitu ya, berita hoax gitu. Jadi harus kita lawan guys. Kita berikan edukasi kepada orang-orang yang mungkin ya kan belum tahu atau kurangnya literasi dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada orang lain gitu teman semua. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.